Alkisah di daerah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sunging Pramangkara. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, seusai berburu, Prabu Sunging membawa air kecil pada daun jaring. Saat ia meninggalkan tempat buang air kecil, tiba-tiba seekor babi yang bernama Wahyu yang datang meminum air seninya. Rupanya, air seni Prabu Sunging mengandung sperma sehingga menyebabkan Wahyu yang hamil. Berapa bulan kemudian, Wahyu yang pun melahirkan seorang bayi perempuan. Setelah membersihkan tubuh bayi itu, Wahyu yang meletakkan di atas batu besar dengan harapan ayahnya akan menemukan. Tak lama setelah ia meninggalkan bayi itu, Prabu Sunging lewat di tempat dan mendengar suara tangisan bayi. Tanpa berpikir panjang, ia membawa pulang bayi ke istana. Waktu terus berjalan, Dayang Sumbing tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menemukan dan pandai memasak. Tak heran jika para raja pangeran silih berganti datang melamarnya, namun tak ada satu pun lamarannya diterimanya. Akhirnya, dengan restu sang Prabu, Dayang Sumbing mengasihkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak pada jauh dari istana. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbing sedang menemui Kiran, segulung benangnya jatuh berguling keluar pondoknya. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil gulungan kain itu. Siapapun yang mau mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dayang Sumbing. Baiklah, anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku. Meskipun kamu seekor anjing, aku tetap bersedia menjadi istrimu. Mendengar perkataan Dayang Sumbing, anjing hitam itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbing sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Kemudian mulailah perkenalan awal oleh dua insan itu. Kemudian Dayang Sumbing dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Kemudian bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sunging Pramangkara. Hei Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cari rusanya. Hei, oh tidak, aku telah membunuhnya. Bagaimana ini? Begini saja. Akan kuambil hati dari si Tumang lalu kuberikan hatinya ke ibu. Bu, ini hati yang telah aku buru di hutan tadi. Jangan lupa untuk dimasak ya, Bu. Terima kasih ya anakku. Oh ya, sang kuring di mana tuh, Mang? Iya, begini. Maaf Bu, aku telah membunuh hati yang ibu makan adalah hati si Tumang. Apa? Tidak seharusnya kau melakukan itu, sang kuryang. Kau benar-benar tegas sekali. Anak durhaka, pergi sana. Dan tak usah kembali lagi. Baiklah kalau begitu Bu. Aku akan pergi sekarang juga. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan, dan ia pun tidak ingat apa-apa. Sakit sekali. Kakek siapa? Aku ada di mana? Tenanglah anak muda. Nama kakek Ki Ageng. Kakek adalah seorang petapa di sini. Kakek menemukanmu di tengah hutan saat pingsan. Kamu sekarang berada di gua tempat kakek petapa. Baik, Kek. Terima kasih. Di sana ia diajari banyak hal oleh sang kakek, dan beberapa tahun kemudian ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka, ya pria yang tampan dan sakti madraguna.
Sekarang aku sudah beranjak dewasa. Terima kasih ya kek karena telah mengajariku banyak hal. Ya, Jaka. Sama-sama, Jaka. Kamu mau pergi kemana? Begini kek, aku penasaran dengan asal-usul diriku. Boleh aku pergi berkelana untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya? Baiklah, tapi berhati-hatilah, Jaka. Ya, terima kasih kek. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan ia melihat sebuah pondok dan tempat di sana ia sedang kehausan dan bertemu dengan wanita cantik jelita. Permisi, apa ada orang di sini? Boleh aku minta air ini? Aku haus sekali. Permisi. Ya, tentu saja. Tapi, siapakah dirimu? Terima kasih. Oh, namaku Jaka. Siapa namamu? Kau cantik sekali. Haha, tidak. Namaku Dayang Sumbi. Namanya sesuai dengan orangnya. Terima kasih, Jaka. Kau dari mana dan mau kemana? Aku dari suatu tempat yang jarang orang kunjungi. Aku ingin mencari asal-usul diriku. Dan sekarang aku sangat lelah. Oh, kau lelah. Mengapa tidak tinggal di pondokku untuk sementara? Hanya ada aku dan bibiku di sini. Boleh. Baiklah, terima kasih Dayang Sumbi. Hari selisih berganti, mereka pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Besoknya, saat Jaka ingin pergi berburu, sebuah perangkat dayang merapikan ikat kain topi di kepala Jaka. Namun dayang menemukan sesuatu yang ganjil. Jaka, sebelum kau berburu, biar ku rapikan ikat kepalamu. Dalam hati berkata, bekas luka ini mirip dengan bekas luka di kepala anakku, Sang Kuryang. Tapi, apakah benar dia anakku? Sebaiknya langsung kutanyakan saja. Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Jaka? Aku tidak tahu kenapa. Yang pasti hatiku hanya untukmu. Seorang Dayang Sumbi, kau harus menikah denganku. Jawabannya aku tunda dulu. Ini harus kupikirkan matang-matang. Tidak apa-apa kan, Jaka? Ya sudahlah kalau begitu. Aku berangkat berburu dulu. Ya, hati-hati ya, Jaka. Ya ampun, bagaimana ini? Aku harus menikah dengan anakku sendiri. Bagaimana kalau begini? Akan kuajukan 2 syarat ke Jaka. Kalau dia bisa memenuhinya, dia jadi suamiku. Tapi kalau tidak, dia gagal menikah denganku, ya begitu saja. Di malam hari, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat tadi ke Jaka. Kamu harus membuatkan aku sebuah danau dan perahu. Tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Sanggup kan kamu? Baiklah. Setelah itu, Jaka atau Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Hei para jin, bantu aku menyelesaikan 2 permintaan dari Dayang Sumbi. Wahahaha, apa permintaannya? Kami siap untuk membantu. Ya, mulai dari menggali tanah untuk danau dan buatkan perahu. Itu semua sebelum matahari terbit ke timur. Ya, gampang itu. Wahahaha. Wah,
Tidak, tidak mungkin. Demikian legenda Sangkuriang yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya Dayang Sumbing melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi bunga jaksih. Lalu Sangkuriang pun menghilang ke alam gaib di dalam gua. Oh tidak, aku telah membunuhnya. Bagaimana? Begini saja akan kau ambil hati dari si Tumang lalu kau berikan hatinya ke Perkataan Dayang Sumbi, anjing hitam itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat Apa? Tak seharusnya kau melakukan itu, Sangkuriang. Ia diajarinya hal oleh Kek. Berapa tahun kemudian ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia beri enggak, ayo. Aku pergi. berkelana mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Ki Ageng. Oh tidak, aku membunuhnya. Bagaimana?